Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Kita berjumpa lagi dengan saya Bu Evi Lutfiana yang mengampu mata pelajaran akhlak. Nah, nanti kita di sini mengenai bagaimana sih menyikapi atau bagaimana cara berperilaku sehari-hari. Untuk itu di sini Bu Evi ingin melanjutkan bahwa bab yang kedua di Akhlaqul Banin juz 2 itu menerangkan mengenai kekuasaannya Allah atau kewajiban seorang anak atau seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mulai ya. Wajibul waladi nahwa rabbihi ta'ala. Kewajiban anak terhadap Allah. Nah, di sini kita sebagai anak juga mempunyai kewajiban, mempunyai tugas. Nah, langsung sama Allah atau untuk Allah. Walaupun saya anaknya si bapak ini, saya anaknya si ibu ini, tapi jangan lupa kita itu adalah miliknya Allah. Jadinya kita sebagai anak atau sebagai manusia, kita diwajibkan mengerjakan apapun itu kewajiban yang dari Allah langsung. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab. Nah, laqad mannallaha ta'ala 'alaika bini'amin katsiratin. Nah, Allah itu telah memberikan kenikmatan yang sangat besar terhadap kita semua. Baik kenikmatan kesehatan, kenikmatan di keluarga lengkap, nah kenikmatan mempunyai teman-teman yang baik, guru-guru yang baik, nah itu juga termasuk sebuah kenikmatan. Apalagi di pandemi yang seperti ini banyak yang sakit, tapi kita diberi kesehatan. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah terhadap hambanya. Selanjutnya, aujadaka ba'dal adami. Nah, di sini ia menjadikanmu ada setelah tiada. Dulu kan kita nggak ada yang di dunia. Nah, sebelum kita dilahirkan dulu kita dari tanah, diciptakan dari tanah, dari tiada menjadi ada. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, waja'alaka aklan. Nah, dan dia siapa? Dia Allah. Nah, menciptakan akal untuk kita agar apa anak-anakku? Untuk berpikir. Nanti kita bisa berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa menjadikan kita itu bisa membedakan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, wahadaka ila dinil Islam. Nah, sampai Allah itu saking sayangnya terhadap kita. Nah, itu Allah memberikan petunjuk berupa apa coba? Berupa agama Islam. Jadi kita sangat beruntung ketika kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu sangat yang namanya kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, yaitu apa tadi? Dinul Islam atau agama Islam. Selanjutnya, alladzi huwa a'dhamu nikmatin wa an'ama 'alaika bisam'i wal basari wal lisani. Nah,
Tadi kita diciptakan, diberikan kenikmatan berupa, dilahirkan sebagai seorang yang muslim. Nah, di sini terusan Allah itu memberikan pendengaran, memberikan penglihatan, memberikan apa ini namanya, lisan terhadap kita, atau enggak kita diberikan apa namanya, anggota tubuh yang lengkap. Nah, itu juga termasuk yang namanya Allah mencintai kita. Nah, wal yadaini warijlaini, dan kedua tangan dan kedua kaki. Wa khalaqaka basyaron sawiyan fi ahsani hilqatin kam. Nah, fi ahsani hilqatin. Nah, di sini Allah menciptakanmu itu sebagai manusia yang sempurna dalam bentuk yang baik, udah sempurna dan dalam bentuk yang baik, anggota tubuh yang lengkap, akal yang cerdas, kesehatan. Nah, itu adalah anugerah yang paling kita harapkan, atau yang paling kita butuhkan, nah, untuk menjalani khalifah kita di bumi pertiwi ini. Jadinya apa tadi, sebagai anak yang mulia, alangkah baiknya kita itu harus mensyukuri apapun yang diberikan Allah terhadap kita. Bahkan apalagi kita itu belajar mengenai akhlak. Nah, tangan saja itu mempunyai akhlak. Apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Kita tadi nulis apa ketika pelajaran? Kita memperhatikan guru, apa kita itu nulis yang di luar pelajaran. Nah, di situ itu juga termasuk sebuah akhlak. Monggo terserah ketika seorang guru menjelaskan terus kalian mencatat atau meringkas. Nah, seperti itu adalah akhlak yang baik. Tapi ketika ada seorang guru yang menerangkan, malah kita itu mencatat sesuatu yang di luar pelajaran. Nah, itu berarti tidak menempatkan pada tempatnya. Nah, di situ. Selanjutnya, kama qala ta'ala. Nah, Allah itu berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita paling sempurna, apalagi dibandingkan dengan hewan. Hewan hewan mempunyai kaki, mempunyai tangan. Nah, tapi mereka tidak mempunyai akal untuk berpikir. Tapi kalau kita, kita dari akal, dari anggota tubuh kita sangatlah lengkap. Berarti manusia adalah makhluk sosial, yang makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Nah, kembali lagi sempurna dalam hal apa? Ya, dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, wa'atul kasihati wal afiyati. Nah, di sini dan Allah pun memberikan sehat kepada kita. Nah, sehat itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita masuk rumah sakit, divonis mengidap sakit misalkan, kita harus minta bantuan orang lain, kita harus berbaring terus di kasur, nggak bisa kemana-mana, bahkan mau ke toilet pun kita harus minta bantuan orang lain. Itu ketika kita sakit. Coba ketika kita lagi sehat, jalan saja ke masjid, alhamdulillah. Saya mau ke mall, Bu. Nah, bisa pergi sendiri ke mall, alhamdulillah. Bahkan ketika kita mau pergi ke suatu tempat juga, kita nggak usah membutuhkan bantuan orang lain. Itu juga adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadinya kita jangan sampai
tidak mensyukuri kesehatan yang sudah diberikan Allah terhadap diri kita. Yang selanjutnya, hatta robbaya katarbiyatan kamilatan. Sehingga apa anak-anakku? Sehingga diberikannya pendidikan yang sempurna. Nah, di sini ini Allah itu menciptakan orang tua. Orang tua bisa sayang, bisa cinta terhadap kita, itu juga pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang kita. Makanya Allah itu menyuruh atau memberikan tugas kepada orang tua untuk menyekolahkan kita, untuk memondokkan kita. Nah, di sini jangan sampai kita suudzon terhadap orang tua, itu bapak ibu tidak sayang terhadap saya. Nah, masa saya enak di rumah bisa nonton TV, bisa mainan HP, tapi ketika saya sedang di pondok, bawa HP aja nggak boleh, nonton TV nggak ada. Nah, di sini tapi apa? Husnudzonlah terhadap orang tua dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika suatu saat nanti kita akan tersadar, anak-anakku. Oh, ternyata orang tua saya, bapak dan ibu saya itu dulunya tuh memang sudah sayang sama saya. Sekarang saya sudah sekolahkan sampai sarjana, sampai S1, S2. Itu adalah contoh kenikmatan Allah yang diberikannya langsung terhadap kita. Itu salah satunya adalah mendapatkan orang tua yang sangat peduli terhadap kita. Yang nomor poin 2 itu wahabbaka ila ustadzika. Nah, di sini anak-anakku, sampai seorang guru pun mencintaimu, seorang guru itu memberikan pelajaran kepadamu, itu juga termasuk nikmat cintanya Allah terhadap hambanya. Nah, di sini jadinya kita sudah mempunyai paket komplit, orang tua yang sayang, guru yang sayang, kesehatan yang sangat mahal. Nah, kita apa? Kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa sih, Bu, kewajibannya? Sholat 5 waktu. Sedekah, walaupun sedekah itu enggak wajib, tapi kan alangkah baiknya ketika kita mempunyai uang yang lebih, kita bisa menyedekahkan. Terus kita harus bisa mencari waktu untuk membaca Al-Quran misalkan. Nah, itu juga tambahan-tambahan pahala yang harus kita kerjakan agar kita itu semakin disayang Allah dan semakin mendapatkan pertolongan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, jangan lupa ikhtiarnya untuk menjaga kesehatan, tawaduknya terhadap orang tua kita yang ada di rumah, karena kalian masih di rumah. Besok ketika kalian sudah di pondok, nanti jangan lupa untuk berakhlakul karimah terhadap guru-guru kalian. Diingat-ingat ya, sekali lagi, kita adalah manusia yang paling sempurna, tapi kesempurnaan itu jangan sampai kita biarkan tidak ada manfaatnya. Nah, seperti itu loh. Harus bisa memposisikan kita sebagai manusia, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cukup sekian ya dari Ibu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.